Halo, selamat datang di podcast KSI Mikrobiologi, program studi biologi, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa menit ke depan, kalian akan bertemu saya dan narasumber kita pada hari ini untuk membahas jamur edible. Mungkin dari kawan-kawan sekalian nih, udah ada yang tahu atau belum pernah dengar sama sekali tentang jamur edible. Jadi di podcast KSI kali ini akan kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Syaputri, mahasiswi aktif program studi biologi angkatan 2019 yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi sudah datang nih narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kak Fauji. Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Kak Fauji gimana nih Kak? Alhamdulillah juga baik. Semoga teman-teman biologi juga merasakan hal yang sama ya kayak kita gitu. Oke. Posisi sekarang di mana nih Kak? Untuk posisi kakak, alhamdulillah sekarang ada di Banjarbaru. Kita lagi kesibukan di sini dan juga mencoba berkarir di sini lah tentunya. Oke. Kalau ini Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang jamur edible, mungkin Kakak bisa cerita sedikit tentang kesibukan Kakak. Oke. Nah, jadi untuk kesibukan, kan sebelumnya kakak itu sibuk, kalau misalkan sebelum kuliah ya, waktu masih kuliah tentunya kayak organisasi, kita kuliah sama-sama, kayak hangout bareng teman-teman sebelum pandemi, dan juga coba melakukan hal-hal yang ya sifatnya rame-rame lah, seperti itu. Nah, setelah kuliah ini yang mungkin karena tekanannya beda dan pemikiran untuk ke depan itu beda, entah kenapa di bawah alam sadar ini kita akan mencoba menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa menghasilkan benefit gitu loh. Nah, dan kakak sekarang kesibukan kakak adalah untuk memelihara jamur, untuk budidaya jamur, tepatnya di daerah Sungai Ulin di Komplek Bukit Permata Asri. Kalau misalnya teman-teman mau join atau mau silaturahmi, nanti silahkan datang aja langsung. Nah, jadi itulah kesibukan kakak saat ini. Jadi ini informasi lagi ya kawan-kawan. Jadi Kak Fauji ini udah lulus nih, kakaknya udah sarjana. Kakaknya ini dulu juga berkuliah di 16. Oke, jadi kali ini bareng sama Kak Fauji kita bakal bahas tentang jamur edible. Yep. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu nih Kak. Jamur edible itu apa sih sebenarnya? Oke, jamur edible itu sebenarnya apa ya? Kalau simpelnya itu, kalau bahasa awamnya adalah jamur yang bisa dimakan tentunya. Dan mereka biasanya ada di kelompok dari Basidiomycota atau jamur yang bisa menumbuhkan buah. Jamur yang bisa menumbuhkan tudung, contoh kayak jamur tiram, jamur merang. Kalau misalkan kawan-kawan suka jamur shiitake, jamur enoki, itu kan jamur dari golongan Basidiomycota, itu dia hifa aja bentuknya, ada yang kota dan yang lain. Tapi pada umumnya jamur yang bisa dikonsumsi adalah banyak dari golongan Basidiomycota. Nah, seperti itu. Itu sedikit dulu deh. Tadi ada dengar itu Kak, jamur enoki, karena yang memang lagi rame itu kan Kak, biasa pakai buat bulgogi gitu. Iya, betul. Oke, kalau untuk pertumbuhannya sendiri Kak, berarti apakah itu bisa tumbuh sendiri atau memang membutuhkan media untuk tumbuhnya? Misalkan untuk tumbuh sendiri, pasti ya, kalau misalkan untuk jamur kan, untuk apapun itu sebelumnya makhluk hidup kan kayak tumbuhan ataupun jamur semuanya perlu media, termasuk juga jamur gitu loh. Jadi dia kenapa sih bisa tumbuh liar? Karena dia kebutuhan nutrisinya itu sesuai dengan itu gitu loh. Nah, misalkan seandainya nih ada jamur tiram tiba-tiba tumbuh di tanah, nggak mungkin dong, karena jamur tiram itu dia konsumsinya adalah selulosa gitu, nggak mungkin dia tumbuh di tanah, dia pasti akan tumbuh di kayu. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya, ketika kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi, dia akan menyebarkan spora. Kalau sesuai teorinya ya, menyebarkan spora dan akan tumbuh di tempat itu gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Jadi intinya dia perlu media. Oke, kalau untuk medianya sendiri nih Kak, bisa dijelaskan lagi nggak Kak? Media tumbuh dari si jamur tadi. Media tumbuh dari si jamur ini secara spesifik atau secara umum? Kalau maksudnya secara spesifik jamur tiram atau secara umum? Secara umum dulu. Oh, secara umum, oke. Jadi untuk media spesifik itu macam-macam ya.
Jadi untuk medianya itu ada macam-macam. Ada dia yang sifatnya bersimbiosis, ada. Contoh kayak jamur bantilung. Dinda tahu jamur bantilung atau kulit bantilung? Pernah dengar? Mungkin Pernah nanti dengar. kita akan lihat gimana morfologinya. Jadi kalau kulit bantilung itu dia memiliki media atau membutuhkan media yang dia itu harus didapatkan dari rayap gitu loh. Karena apa? Dia harus bersimbiosis dengan rayap untuk mengolah media itu. Kenapa? Karena di rayap itu dia menghasilkan suatu senyawa yang bisa menekan fungi lain. Karena si Thermomyces ini jamur manja kalau bahasa kasarnya. Dia jamur manja, apabila dia berkompetisi dengan jamur lain, dia akan kalah. Dia nggak akan bisa tumbuh gitu loh di alam. Tapi karena ada bantuan si rayap ini bisa mengeluarkan senyawa yang bisa menekan pertumbuhan fungi lain sehingga cuma Thermomyces yang bisa tumbuh. Nah, itu salah satu contoh umumnya ya, contoh umum itu spesifik juga. Jadi secara umumnya media itu sama gitu untuk jamur. Dia cuma perlu selulosa, glukosa, sama ada beberapa kandungan protein-protein lain gitu loh, asam amino lain. Secara umum sama gitu loh. Nah, tapi yang membedakan adalah hubungan antara makhluk hidup lain. Ada yang sifatnya dia sebagai parasit bagi tumbuhan atau inangnya gitu. Ada yang sebagai simbiosis mutualisme seperti yang Kakak sebutkan tadi. Nah, jadi intinya itu. Intinya semuanya sama gitu. Oke, mungkin ini mau membahas ke yang biasa dipertanyakan oleh orang-orang awam juga nih Kak. Kan kadang beberapa orang itu bingung untuk membedakan jamur edible, jamur yang bisa dimakan, sama jamur yang beracun. Nah, untuk secara umumnya itu Kak, apakah ada ciri khusus dari jamur edible ini sendiri Kak? Oke, Kakak coba menjawab ya. Jadi Dinda gini, teman-teman mungkin di sini ada yang hobi hiking atau kemanapun ya, mungkin hiking ke daerah bukit mana atau gunung mana, dan mungkin misalkan menemukan satu jamur, pasti kawan-kawan tuh pasti bingung gitu, ini bisa dimakan apa enggak sih? Bahkan kawan-kawan Mapala pun mendengar cerita kakak pun mereka nggak berani ngambil jamur gitu, mereka lebih memilih makan daun-daunan yang kemungkinan itu bisa dimakan gitu. Nah, mereka lebih memilih daun-daun itu daripada jamur, kemungkinan nggak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan jamur ini banyak banget, apalagi dari kelompok Basidiomycota ini atau jamur yang memiliki tubuh ini banyak banget. Ada yang berwarna baik dari segi warnanya, baik dari bentuknya dan ukurannya. Nah, jadi untuk caranya adalah yang pertama kita harus tahu dulu kaidah untuk mengkonsumsi jamur di alam liar. Ini alam liar ya, konteksnya bukan kita beli jamur di luar. Nah, jadi ketika kita ketemu jamur di luar, kaidah normanya adalah kita hanya boleh mengkonsumsi jamur itu kurang lebih jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, cara edible atau tidak itu sangat mudah gitu loh, sangat mudah. Yang pertama, dia pasti memiliki tekstur berdaging dan juga berpori. Itu yang pertama dulu. Jamur yang bisa dimakan itu berdaging dan berpori. Itu yang pertama. Kan biasanya ada jamur yang kayak pipi, tapi nggak semua yang berdaging dan berpori itu dia bisa dimakan. Itu yang pertama dulu, setidaknya kita dapat satu poin. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari kita lihat dari morfologinya, apakah dari badannya itu ada cacat-cacat. Biasanya kalau misalkan memang dia bisa dimakan, hewan-hewan itu akan memakan duluan gitu loh, daripada kita. Baik itu serangga-serangga kecil, dia akan dihinggapi oleh serangga-serangga kecil, entah itu semut, entah itu lalat. Pasti akan ada hewan di sekitar jamur tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri atau tanda jamur itu bersifat edible. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga menambahkan sedikit tadi yang kenapa harus 300 gram. Karena jamur ini makanan yang seperti apa ya? Makanan yang memiliki sifat ambigu gitu loh. Sifat ambigu kenapa? Kalau misalkan seandainya nih itu kebanyakan, pasti itu memiliki efek samping, Dinda. Entah itu dari segi rasa makanan ataupun dari segi kesehatan kita, misalkan seperti itu. Itu pasti memiliki efek samping. Dan itu dampak itu akan dirasakan ketika kita dampak itu akan dirasakan ketika kita mengolah ataupun sudah masuk ke tubuh kita gitu. Makanya para chef itu ada kategori tertentu yang memang benar-benar dia itu expert ke arah jamur. Itu ada chef yang seperti itu gitu loh. Jadi dia khusus jamur aja, ada sertifikat khususnya gitu. Nah, karena apa? Karena jamur itu tadi ketika dia dimasak dia bisa berubah rasa makanan,
atau bisa mengubah senyawa tertentu menjadi senyawa bahaya, bisa juga seperti itu gitu loh. Ada jamur misalkan nggak bisa ketemu sama bahan makanan ini, ada gitu loh. Nah, jadi itu yang memang harus perlu dilakukan. Jadi kaidah standarnya adalah ketika mau jamur di lapangan atau di alam liar, paling maksimal kita konsumsi 300 gram. Oke, itu Dinda. Oke, berarti kalau berbicara tentang potensi nih Kak, karena kan tadi yang dibahas nih jamur edible memang jamur yang bisa dimakan. Menurut Kak Pauji sendiri, potensi dari jamur edible ini selain ya untuk masakan tuh kira-kira ada lagi nggak Kak? Banyak. Untuk jadi jamur ini sebenarnya salah satu kingdom yang tidak termanfaatkan secara luas masih gitu loh. Karena sifatnya yang sangat karena jumlahnya yang sangat banyak dan juga orang-orang tuh agak susah untuk mengkultivasi gitu. Masih studi-studi untuk kultivasi itu ketika kita berhasil mengembangbiakan spesies A, muncul lagi spesies yang sama dan dengan kelebihan yang lebih hebat misalnya seperti itu. Jadi nggak akan terus berhenti nih. Makanya kingdom fungi ini banyak banget kalau misalnya mau diekspor. Nah, untuk balik lagi ke pertanyaan Dinda tadi, jadi untuk makan nggak hanya untuk makanan, ada obat juga gitu loh. Untuk obat, misalkan kayak Termitomyces itu di daerah Cina sudah dilakukan untuk obat kayak kolesterol, asam urat, kemudian kayak hipertensi sudah digunakan ke arah sana gitu. Bahkan nanti ada kakak tampilkan ada jamur lingzi namanya, jamur lingzi, dan ini sangat mahal di daerah Cina dan dia biasanya digunakan untuk obat-obatan. Nah, jamur lingzi, boleh kakak share untuk melihat ini? Boleh Kak. Oke, kakak share ya. Kalian pasti sering lihat jamurnya, pasti kakak akan jamin. Kayak kalian akan lebih banyak deh melihat jamurnya itu seperti ini bentuknya loh. Nah, Ganoderma kalau kita bilang. Nah, ini pernah lihat? Belum sih Kak. Biasanya di batang-batang kayu dia kalau misalkan sudah lama dia agak ngeras gitu loh. Oh iya kalau di batang kayu. Ya, ini sering banget kita jumpain loh sebenarnya. Dan kalau misalkan memang kita jual, ini emang harganya sangat tinggi gitu kalau kita ekspor gitu. Sayangnya ini untuk dibudidaya masih kurang. Masih belum terlalu optimal seperti jamur tiram loh. Kan sebenarnya jamur tiram itu kan jamur liar juga, terus orang mencoba budidayakan ternyata bisa gitu loh. Nah, berbeda kan sama jamur lingzi masih menuju ke sana gitu loh. Ini di daerah Cina kalau kita ekspor harganya lumayan tinggi gitu loh. Bisa jadi jutaan dadakan jadi. Oke. Gitu. Jadi intinya ada sebagai makanan bisa, sebagai kecantikan pun juga bisa. Termasuk Ganoderma ini untuk kecantikan juga bisa. Berarti memang banyak nih ya kayak keunggulan dari jamur edible ini. Tadi untuk dikonsumsi bisa, obat-obatan juga, kecantikan juga. Iya, betul. Oke, kalau untuk usaha yang lagi Kak Pauji jalanin sekarang nih, berkaitan dengan jamur edible nih, mungkin bisa sambil diceritakan. Iya. Oke, nah jadi tiram, ini bisa kita main-main untuk lebih detailnya ya. Jadi kakak tuh awalnya kayak gini, karena kan nih sudah punya rencana emang sebenarnya sama teman-teman, adalah satu teman kakak dari anak ilmu komputer. Iya kami mau kolaps, mau bikin jamur tiram dari tahun 2018, kalau nggak salah ya 2018. Tapi karena kesibukan dan lain halnya, akhirnya bisa dilakukan setelah kami berdua sama-sama lulus gitu. Nah, jadi awalnya seperti ini, kami berpikir pada tahun 2018 itu emang kebutuhan jamur tiram itu emang lagi tinggi-tingginya dan juga yang bertani itu sedikit gitu loh. Dan juga kami di tahun 2021 ya baru mulai, kakak ada survei sedikit tuh, survei sedikit, dan ada menyebutkan data kebutuhan jamur nasional, khususnya jamur tiram itu sangat jomplang gitu loh. Kebutuhannya sangat banyak, tapi yang produksi sangat sedikit gitu. Selisihnya itu hampir 30-an ton per tahunnya. Jauh banget pokoknya intinya selisihnya. Nah, dari situ kakak akhirnya coba untuk membandingkan diri membuka usaha jamur tiram gitu. Ternyata itu data tahun 2019.
Ternyata kan data yang terbaru tuh belum ada nih, data belum ada. Ternyata selama pandemi ini menyebutkan yang budidaya jamur tiram itu tambah banyak gitu loh. Jadi itu yang menjadi tantangan juga untuk kita gimana cara berinovasi. Tapi tetap walaupun selama pandemi jumlah pembudidaya jamur tiram itu bertambah, tapi itu tetap nggak bisa memenuhi jamur pasokan nasional gitu loh, karena sifatnya yang sangat cepat untuk bisa berevolusinya. Nah, itulah kira-kira kenapa kakak mencoba untuk menekuni bidang jamur tiram. Sebenarnya nggak hanya jamur tiram sih, kakak terfokusnya kepada aneka item jamur, apalagi di jamur merang. Kalau misalkan kawan-kawan tahu nih jamur merang, biasanya kawan-kawan sering dapat di sawit ya biasanya, kulat sawit biasanya teman-teman kalau bilang. Nah itu jadi untuk seputaran bisnis kakak, kenapa kakak mencoba milih jamur tiram? Ya itu tadi karena hal itu yang paling murah dulu saat ini, dan juga kebutuhan itu masih bisa dimasukkan lah pasar-pasarnya seperti itu. Oke, berbicara tentang jamur tiram dan jamur merang nih, yang tadi Kakak Uji bahas. Kan itu otomatis pasti bisa dikonsumsi karena termasuk golongan jamur edible. Nah, makanan khas dari Kalsel ini kan Kak berkaitan dengan fermentasi ya Kak. Nah, kalau jamur sendiri Kak, apa bisa difermentasi untuk menjadi sebuah hidangan Kak? Oh oke, iya betul, jamur. Kalau misalkan karakteristik masyarakat Kalsel biasanya kalau ada dua golongan sih kalau masyarakat Kalsel. Kan kalau masyarakat Kalsel ini ada dua golongan, kan ada yang pendatang sama yang orang asli. Nah, kebanyakan kalau misalkan kakak tanyakan waktu kakak penelitian di daerah hulu sungai, kan itu mayoritasnya orang asli ya. Mereka itu malah tidak terlalu suka dengan konsumsi jamur gitu loh. Karena bagi mereka jamur itu hal yang tidak terlalu bernilai jual, karena mereka dengan mudah dapat di sana. Contoh kayak kulat bantilung, kayak kulat sawit ini, kayak jamur sawit ini, jamur merang, mereka sangat mudah gitu loh dapat gitu loh. Jadi mereka nggak terlalu memberikan nilai yang sangat tinggi lah untuk jamur ini. Nah, balik lagi beda lagi ke kelompok satunya yang masyarakat pendatang. Nah, di situ mereka mayoritasnya suka dengan jamur. Disitulah mereka yang kita bisa masukkan pasarnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Dina, apakah bisa difermentasi? Sebenarnya kalau untuk difermentasi kayaknya nggak bisa, karena yang memfermentasi kan sebenarnya dari produk mikrob itu sendiri kan. Dia dari dari golongan mikrob itu sendiri, dari fungin, dari bakteri. Nah, sedangkan kalau jamur, kalau difermentasi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya dia daya tahan simpannya pun ada paling maksimal cuma sampai seminggu, itu pun dalam kulkas gitu loh, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itu sih Dinda. Oke, nah jadi kawan-kawan semoga sudah terjawab ya penasaran kalian nih tentang jamur edible yang udah dibahas sama Kak Pauji tadi. Oke, kalau gitu makasih menyampaikan kesimpulan pada podcast kita kali ini. Oke, jadi tema kali ini adalah jamur edible. Beberapa poin yang bisa nanti di-cut. Oke, jadi izinkan saya membacakan kesimpulan. Telah dijelaskan oleh narasumber kita tadi bahwa sangat mudah nih kawan-kawan untuk membedakan jamur edible dan jamur beracun. Yang pertama kita bisa lihat dari teksturnya. Jamur yang bisa dikonsumsi atau jamur edible itu hanya boleh dimakan. Gimana tadi Kak yang 300 gram nih Kak? Cuma boleh dimakan sebanyak 300 gram. Iya, ketika kita ada di lapangan, ada di hutan-hutan atau di lapangan luas gitu, kita menemukan jamur maksimalnya 300 gram. Tapi kalau misalkan kita beli di pasar ya bebas aja gitu. Iya sih. Baik kawan-kawan, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini dengan tema jamur edible. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi sangat mudah nih kawan-kawan untuk membedakan jamur edible dan jamur beracun. Yang paling pertama harus kita lihat adalah teksturnya. Untuk jamur edible atau jamur yang dapat dikonsumsi itu kita hanya boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 300 gram. Karena akan ada efek samping yang dihasilkan ketika kita mengkonsumsi jamur tersebut dalam porsi yang berlebih. Selanjutnya, pada jamur yang dapat dikonsumsi itu biasanya
rasanya berongga dan tebal berdaging seperti itu ya kawan-kawan. Lalu, jamur ini merupakan salah satu kingdom yang paling tidak termanfaatkan, padahal memiliki nilai jual yang cukup lumayan kalau kawan-kawan ingin berwirausaha di jamur ini. Contohnya seperti usaha yang disampaikan oleh Kak Pauji tadi, yaitu usaha kumbung jamur. Potensi dari jamur edible ini tidak hanya untuk makanan yang kita konsumsi, tetapi juga bisa digunakan untuk obat-obatan, serta menjadi bahan untuk kosmetik. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa disampaikan untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Pauji atas waktunya. Sebelum ditutup, minta pesan-pesannya dong Kak untuk penonton podcast ini. Oke, jadi untuk pesannya tetap semangat buat teman-teman biologi yang saat ini sedang melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi pesan kakak nih, kakak agak sedikit nyesal juga gitu loh, kenapa kita waktu kakak jadi mahasiswa, kakak nggak mencoba mengekspor hal-hal yang bisa menjadikan benefit di masa yang akan mendatang. Contoh, kenapa nggak kakak mulai usaha ya dari kakak jadi mahasiswa, kakak mulai coba membangun bisnis apa, misalkan dari dunia fungi ataupun dari dunia biologi dan maupun dunia dari non biologi lainnya gitu loh. Nah, jadi ketika kakak baru menyadari itu setelah kakak wisuda, itu tekanannya sudah beda banget gitu loh. Kita nggak ada lagi yang membackup kita nggak ada lagi yang memberikan kita uluran tangan bahasa kasar seperti itu, karena kita nggak bergantung lagi sama orang tua, bahasa kasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pesan kakak tetap semangat dan coba pelajari hal-hal baru untuk investasi kalian di masa depan, entah itu dengan cara kalian membaca buku, kalian mempelajari bagaimana sistem marketing, ataupun mempelajari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kebiologian, itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat banget dan sangat bermanfaat pada saat kalian nanti lulus. Jadi investasi ilmu lah intinya sebanyak-banyaknya selagi kalian masih jadi mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pauji, dan kawan-kawan tetap diingat pesan dari Kak Pauji, tetap semangat, dan kita sebagai mahasiswa harus terus belajar untuk investasi kita di masa depan. Terima kasih Kak Pauji atas waktunya. Saya Dinda Syaputri dari KSI Mikrobiologi juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton podcast ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke, thank you. Halo, selamat datang di podcast KSI Mikrobiologi, program studi biologi, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa menit ke depan, kalian akan bertemu saya dan narasumber kita pada hari ini untuk membahas jamur edible. Mungkin dari kawan-kawan sekalian nih, udah ada yang tahu atau belum pernah dengar sama sekali tentang jamur edible. Jadi di podcast KSI kali ini akan kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Syaputri, mahasiswi aktif program studi biologi angkatan 2019 yang akan memandu podcast pada hari ini. Jadi sudah datang nih narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kak Pauji. Halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Kak Pauji gimana nih Kak? Alhamdulillah juga baik. Semoga teman-teman biologi juga merasakan hal yang sama ya kayak kita gitu. Oke. Posisi sekarang di mana nih Kak? Untuk posisi kakak, alhamdulillah sekarang ada di Banjarbaru. Kita harus kesibukan di sini dan juga mencoba berkarir di sini lah tentunya. Oke. Kalau ini Kak, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang jamur edible, mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit tentang kesibukan Kakak. Oke. Nah, jadi untuk kesibukan, kan sebelumnya kakak tuh sibuk, kalau misalkan sebelum kuliah ya, waktu masih kuliah tentunya kayak organisasi, kita kuliah sama-sama, kayak hangout bareng teman-teman sebelum pandemi, dan juga coba melakukan hal-hal yang ya sifatnya rame-rame lah, seperti itu. Nah, setelah kuliah ini yang mungkin karena tekanannya beda dan pemikiran untuk ke depan itu beda, entah kenapa
di bawah alam sadar ini kita akan mencoba menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa menghasilkan benefit gitu loh. Nah, dan kakak sekarang kesibukan kakak adalah untuk memelihara jamur, untuk budidaya jamur, tepatnya di daerah Sungai Ulin, di Komplek Bukit Permata Asri. Kalau misalnya teman-teman mau join atau mau silaturahmi, nanti silahkan datang aja langsung. Nah, jadi itulah kesibukan kakak jadi saat ini. ini informasi lagi ya kawan-kawan. Jadi Kak Fauji ini udah lulus nih, kakaknya udah sarjana. Kakaknya ini dulu juga berkuliah di 16. Oke, jadi kali ini bareng sama Kak Pauji, kita bakal bahas tentang jamur edible. Yap. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu nih Kak, jamur edible itu apa sih sebenarnya? Oke, jamur edible itu sebenarnya apa ya? Kalau simpelnya itu, kalau bahasa awamnya adalah jamur yang bisa dimakan tentunya. Dan mereka biasanya ada di kelompok dari Basidiomycota atau jamur yang bisa menumbuhkan buah. Jamur yang bisa menumbuhkan tudung, contoh kayak jamur tiram, jamur jamur merang. Kalau misalkan kawan-kawan suka jamur shiitake, jamur enoki, itu kan jamur dari golongan Basidium, itu dia hifa aja bentuknya, ada yang kota dan yang lain. Tapi pada umumnya jamur yang bisa dikonsumsi adalah banyak dari golongan Basidiomycota. Nah, seperti itu. Itu sedikit dulu deh. Tadi ada dengar itu Kak, jamur enoki, karena yang memang lagi rame itu kan Kak, biasa pakai buat bulgogi gitu. Ya, betul. Oke, kalau untuk pertumbuhannya sendiri Kak, berarti apakah itu bisa tumbuh sendiri atau memang membutuhkan media untuk tumbuhnya? Misalkan untuk tumbuh sendiri, pasti ya, kalau misalkan untuk jamur kan, untuk apapun itu, sebelumnya makhluk hidup kan kayak tumbuhan ataupun jamur, semuanya perlu media, termasuk juga jamur gitu loh. Jadi dia, kenapa sih bisa tumbuh liar? Karena dia kebutuhan nutrisinya itu sesuai dengan itu gitu loh. Nah, misalkan seandainya nih ada jamur tiram, tiba-tiba tumbuh di tanah, nggak mungkin dong, karena jamur tiram itu dia konsumsinya adalah selulosa gitu, nggak mungkin dia tumbuh di tanah, dia pasti akan tumbuh di kayu. Nah, seperti itu. Jadi simpelnya, ketika kebutuhan nutrisinya itu terpenuhi, dia akan menyebarkan spora, kalau sesuai teorinya ya, menyebarkan spora dan akan tumbuh di tempat itu gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Jadi intinya dia perlu media. Oke, kalau untuk medianya sendiri nih Kak, bisa dijelaskan lagi nggak Kak? Media tumbuh dari si jamur tadi. Media tumbuh dari si jamur ini secara spesifik atau secara umum? Kalau maksudnya secara spesifik jamur tiram atau secara umum? Secara umum dulu. Oh, secara umum, oke. Jadi untuk media spesifik itu macam-macam ya. Jadi untuk medianya itu ada macam-macam. Ada dia yang sifatnya bersimbiosis, ada. Contoh kayak jamur bantilung. Dinda tahu jamur bantilung atau kulat bantilung? Pernah dengar? Mungkin nanti kita akan lihat gimana morfologinya. Jadi kalau kulat bantilung itu dia memiliki media atau membutuhkan media yang dia itu harus didapatkan dari rayap gitu loh. Karena apa? Dia harus bersimbiosis dengan rayap untuk mengolah media itu. Kenapa? Karena di rayap itu dia menghasilkan suatu senyawa yang bisa menekan fungi lain. Karena si Thermomycomesis ini jamur manja kalau bahasa kasarnya. Dia jamur manja, apabila dia berkompetisi dengan jamur lain, dia akan kalah. Dia nggak akan bisa tumbuh gitu loh di alam. Tapi karena ada bantuan si rayap ini bisa mengeluarkan senyawa yang bisa menekan pertumbuhan fungi lain sehingga cuma Thermomycomesis yang tumbuh. Nah, itu salah satu contoh umumnya ya, contoh umum itu spesifik juga. Jadi secara umumnya media itu sama gitu untuk jamur. Dia cuma perlu selulosa, glukosa, sama ada beberapa kandungan protein lain gitu loh, asam amino lain. Secara umum sama gitu loh. Nah, tapi yang membedakan adalah hubungan antara makhluk hidup lain. Ada yang sifatnya dia sebagai parasit bagi tumbuhan atau inangnya gitu. Ada yang sebagai simbiosis mutualisme seperti yang Kakak sebutkan tadi. Nah, jadi intinya itu. Intinya semuanya sama gitu. Oke, mungkin ini mau membahas ke yang biasa dipertanyakan oleh orang-orang awam juga nih Kak. Kan kadang beberapa orang itu bingung untuk membedakan jamur edible, jamur yang bisa dimakan,
sama jamur yang beracun. Nah, Oke, untuk iya. Betul. secara umumnya itu Kak, apakah ada ciri khusus dari jamur edible ini sendiri Kak? Oke, kakak coba menjawab ya. Jadi Dinda gini, teman-teman mungkin di sini ada yang hobi hiking atau kemanapun ya, mungkin hiking ke daerah bukit mana atau gunung mana, dan mungkin misalkan menemukan satu jamur, pasti kawan-kawan tuh pasti bingung gitu loh, ini bisa dimakan apa enggak sih? Benar Bahkan banget. kawan-kawan Mapala pun mendengar cerita kakak pun mereka nggak berani ngambil jamur gitu loh. Mereka lebih memilih makan daun-daunan yang kemungkinan itu bisa dimakan gitu loh. Nah, mereka lebih memilih daun-daun itu daripada jamur. Kemungkinan nggak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kan jamur ini banyak banget, apalagi dari kelompok Basidiomycota ini atau jamur yang memiliki tubuh ini banyak banget. Ada yang warna baik dari segi warnanya, baik dari bentuknya dan ukurannya. Nah, jadi untuk caranya adalah yang pertama kita harus tahu dulu kaidah untuk mengkonsumsi jamur di alam liar. Ini alam liar ya, konteksnya bukan kita beli jamur di luar. Nah, jadi ketika kita ketemu jamur di luar, kaidah normanya adalah kita hanya boleh mengkonsumsi jamur itu kurang lebih jelaskan. Nah, kemudian yang kedua, cara dibel atau tidak itu sangat mudah gitu loh, sangat mudah. Yang pertama, dia pasti memiliki tekstur berdaging dan juga berpori. Itu yang pertama dulu. Jamur yang bisa dimakan itu berdaging dan berpori. Itu yang pertama. Kan biasanya ada jamur yang kayak pipi, tapi nggak semua Iya, yang ada. berdaging dan berpori itu dia bisa dimakan. Itu yang pertama dulu, setidaknya kita dapat satu poin. Yang kedua adalah kita bisa melihat dari kita lihat dari morfologinya, apakah dari badannya itu ada cacat-cacat. Biasanya kalau misalkan memang dia bisa dimakan, hewan-hewan itu akan memakan duluan gitu loh daripada kita. Baik itu serangga-serangga kecil, dia akan dihinggapi oleh serangga-serangga kecil, entah itu semut, entah itu lalat. Pasti akan ada hewan di sekitar jamur tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri atau tanda jamur itu bersifat edible. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga menambahkan sedikit tadi yang kenapa harus 300 gram. Karena jamur ini makanan yang seperti apa ya? Makanan yang memiliki sifat ambigu gitu loh. Sifat ambigu kenapa? Kalau misalkan seandainya nih itu kebanyakan, pasti itu memiliki efek samping, Dinda. Entah itu dari segi rasa makanan ataupun dari segi kesehatan kita, misalkan seperti itu. Itu pasti memiliki efek samping dan itu dan dampak itu akan dirasakan ketika kita dampak itu akan dirasakan ketika kita mengolah ataupun sudah masuk ke tubuh kita gitu. Makanya para chef itu ada eh, kategori tertentu yang memang benar-benar dia itu expert ke arah jamur. Itu ada chef yang seperti itu gitu loh. Jadi dia khusus jamur aja, ada sertifikat khususnya gitu. Nah, karena apa? Karena jamur itu tadi ketika dia dimasak, dia bisa berubah rasa makanan atau bisa mengubah senyawa tertentu menjadi senyawa bahaya. Bisa juga seperti itu gitu. Ada jamur misalkan nggak bisa ketemu sama bahan makanan ini, ada gitu loh. Nah, jadi itu yang memang harus perlu dilakukan. Jadi kaidah standarnya adalah ketika mau jamur di lapangan atau di alam liar, paling maksimal kita konsumsi 300 gram. Oke, itu Dinda. Oke, berarti kalau berbicara tentang potensi nih Kak, karena kan tadi yang dibahas nih jamur edible memang jamur yang bisa dimakan. Menurut Kak Pauji sendiri, Yes. potensi dari jamur edible ini selain ya untuk masakan tuh kira-kira ada lagi nggak Kak? Banyak. Jadi jamur ini sebenarnya salah satu kingdom yang tidak termanfaatkan secara luas masih gitu loh. Karena sifatnya yang sangat karena jumlahnya yang sangat banyak dan juga orang-orang tuh agak susah untuk mengkultivasi gitu. Masih studi-studi untuk kultivasi itu ketika kita berhasil mengembangbiakan spesies A, muncul lagi spesies yang sama dan dengan kelebihan yang lebih hebat misalnya seperti itu. Jadi nggak akan terus berhenti nih. Makanya kingdom fungi ini banyak banget kalau misalnya mau diekspor. Nah, untuk balik lagi ke pertanyaan Dinda tadi, jadi untuk makan nggak hanya untuk makanan, ada obat juga gitu loh. Untuk obat misalkan kayak Termitomyces itu di daerah Cina sudah dilakukan untuk obat kayak kolesterol, asam urat, kemudian kayak hipertensi sudah digunakan ke arah sana gitu. Bahkan nanti ada kakak tampilkan ada jamur lingzi namanya.
jamur lingzi, dan ini sangat mahal di daerah Cina. Dan dia biasanya digunakan untuk obat-obatan. Nah, jamur lingzi. Boleh kakak share untuk melihat Boleh? ini? Boleh, Kak. Oke, kakak share ya. Kalian pasti sering lihat jamurnya. Pasti, kakak akan jamin. Kayak kalian akan lebih banyak deh melihat jamurnya itu seperti ini bentuknya loh. Nah, Ganoderma kalau kita bilang. Nah, ini pernah lihat? Belum sih, Kak. Biasanya di batang-batang kayu, dia kalau misalkan sudah lama, dia agak ngeras gitu loh. Oh iya, kalau Di di batang batang-batang kayu. kayu. Ya, Iya. ini sering banget kita jumpain loh sebenarnya. Dan kalau misalkan memang kita jual, ini emang harganya sangat tinggi gitu kalau kita ekspor gitu. Sayangnya ini untuk di budidaya masih kurang, masih belum terlalu optimal seperti jamur tiram loh. Kan sebenarnya jamur tiram itu kan jamur liar juga, terus orang coba budidayakan ternyata bisa gitu loh. Nah, berbeda kan sama jamur lingzi masih menuju ke sana gitu loh. Ini di daerah Cina kalau kita ekspor harganya lumayan tinggi gitu loh. Bisa jadi jutaan dadakan gini. Oke, itu jadi intinya ada sebagai makanan bisa, sebagai kecantikan pun juga bisa, termasuk Ganoderma ini untuk kecantikan juga bisa. Berarti memang banyak nih ya, kayak keunggulan dari jamur edible ini. Tadi untuk dikonsumsi Iya, bisa, obat-obatan juga, iya, kecantikan juga. iya betul. Kalau kalau untuk Ya, usaha yang lagi Kak Pauji jalanin sekarang nih, berkaitan dengan jamur edible nih, mungkin bisa sambil diceritakan iya. dulu, Kak. Oke, nah jadi untuk tiram, ini bisa kita main-main untuk lebih detailnya ya. Jadi kakak tuh awalnya kayak gini, kakak kan nih sudah punya rencana emang sebenarnya sama teman-teman, adalah satu teman kakak dari anak ilmu komputer. Iya kami mau kolaps, mau bikin jamur tiram dari tahun 2018, kalau nggak ya 2018. Tapi karena kesibukan dan lain halnya, akhirnya bisa dilakukan setelah kami berdua sama-sama lulus gitu. Nah, jadi awalnya seperti ini, kami berpikir pada tahun 2018 itu emang kebutuhan jamur tiram itu emang lagi tinggi-tingginya, dan juga yang bertani itu sedikit gitu loh. Dan juga kami di tahun 2021 ya baru mulai, 2021 baru mulai, kakak ada survei sedikit tuh, survei sedikit, dan ada menyebutkan data kebutuhan jamur nasional, khusus jamur tiram itu sangat jomplang gitu loh. Kebutuhannya sangat banyak, tapi yang produksi sangat sedikit gitu. Selisihnya itu hampir 30-an ton, 30-an ton per tahunnya. Jauh banget pokoknya intinya selisihnya. Nah, dari situ kakak akhirnya coba untuk membandingkan diri, membuka usaha jamur tiram gitu. Ternyata itu data tahun 2019. Ternyata kan data yang terbaru itu belum ada nih, belum ada. Ternyata selama pandemi ini menyebutkan yang budidaya jamur tiram itu tambah banyak gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan juga untuk kita gimana cara berinovasi. Tapi tetap walaupun selama pandemi jumlah pembudidaya jamur tiram itu bertambah, tapi itu tetap nggak bisa memenuhi jamur pasokan nasional gitu loh, karena sifatnya yang sangat cepat untuk bisa berevolusinya. Nah, itulah kira-kira kenapa kakak mencoba untuk menekuni bidang jamur tiram. Sebenarnya nggak hanya jamur tiram sih, kakak terfokusnya kepada aneka macam jamur, apalagi di jamur merang. Kalau misalkan kawan-kawan tahu ini jamur merang, biasanya kawan-kawan sering dapat di sawit ya biasanya, kulat sawit biasanya teman-teman kalau bilang. Nah itu jadi untuk seputaran bisnis kakak, kenapa kakak mencoba milih jamur tiram, ya itu tadi karena hal itu yang paling murah dulu saat ini, dan juga kebutuhannya itu masih bisa dimasukkan lah pasar-pasarnya seperti itu. Oke, berbicara tentang jamur tiram dan jamur merang nih, yang tadi Kakak Uji bahas. Kan itu otomatis pasti bisa dikonsumsi karena termasuk golongan jamur edible. Yeah. Nah, makanan khas dari Kalsel ini kan Kak berkaitan dengan fermentasi ya Kak. Nah, kalau jamur sendiri Kak, apa bisa difermentasi untuk menjadi sebuah hidangan Kak? Oh oke, iya betul, jamur. Kalau misalkan karakteristik masyarakat Kalsel biasanya kalau ada dua golongan sih kalau masyarakat Kalsel. Kan kalau masyarakat Kalsel ini ada dua golongan, kan ada yang pendatang sama yang orang asli. Nah,
kebanyakan kalau misalkan kakak tanyakan waktu kakak penelitian di daerah hulu sungai, kan itu mayoritasnya orang asli ya. Mereka itu malah tidak terlalu suka dengan konsumsi jamur gitu loh. Oke. Karena bagi mereka jamur itu hal yang hal yang tidak terlalu bernilai jual karena mereka dengan mudah dapat di sana. Contoh kayak kulat bantilung, kayak kulat sawit ini, kayak jamur sawit ini, jamur merang, mereka sangat mudah gitu loh dapat gitu loh. Jadi mereka nggak terlalu memberikan nilai yang sangat tinggi lah untuk jamur ini. Nah, balik lagi pertanyaan, beda lagi ke kelompok satunya yang masyarakat pendatang. Nah, di situ mereka mayoritasnya suka dengan jamur. Disitulah mereka yang kita bisa masukkan pasarnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Dina, apakah bisa difermentasi? Sebenarnya kalau untuk difermentasi kayaknya nggak bisa, karena yang memfermentasi kan sebenarnya dari produk mikrob itu sendiri kan. Dia dari mikroba, dari golongan mikrob itu sendiri, entah dari fungi, entah dari bakteri. Nah, sedangkan kalau jamur, kalau difermentasi kayaknya nggak bisa deh. Soalnya dia daya tahan simpannya pun ada paling maksimal cuma sampai seminggu, itu pun dalam kulkas gitu loh, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, itu sih Dinda. Oke, nah jadi kawan-kawan semoga sudah terjawab ya penasaran kalian nih tentang jamur edible yang udah dibahas sama Kak Pauji tadi. Baik kawan-kawan, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini dengan tema jamur edible. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi sangat mudah nih kawan-kawan untuk membedakan jamur edible dan jamur beracun. Yang paling pertama harus kita lihat adalah teksturnya. Untuk jamur edible atau jamur yang dapat dikonsumsi itu kita hanya boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 300 gram. Karena akan ada efek samping yang dihasilkan ketika kita mengkonsumsi jamur tersebut dalam porsi yang berlebih. Selanjutnya, pada jamur yang dapat dikonsumsi itu biasanya berongga dan tebal berdaging seperti itu ya kawan-kawan. Lalu, jamur ini merupakan salah satu kingdom yang paling tidak termanfaatkan, padahal memiliki nilai jual yang cukup lumayan kalau kawan-kawan ingin berwirausaha di jamur ini. Contohnya seperti usaha yang disampaikan oleh Kak Pauji tadi, yaitu usaha kumbung jamur. Potensi dari jamur edible ini tidak hanya untuk makanan yang kita konsumsi, tetapi juga bisa digunakan untuk obat-obatan, serta menjadi bahan untuk kosmetik. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa disampaikan untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Pauji atas waktunya. Sebelum ditutup, minta pesan-pesannya dong Kak untuk penonton podcast ini. Oke, jadi untuk pemesannya tetap semangat buat teman-teman biologi yang saat ini sedang melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi pesan kakak nih, kakak agak sedikit nyesal juga gitu loh, kenapa waktu kakak jadi mahasiswa, kakak nggak mencoba mengekspor hal-hal yang bisa menjadikan benefit di masa yang akan mendatang. Contoh, kenapa nggak kakak mulai usaha ya dari kakak jadi mahasiswa, kakak mulai coba membangun bisnis apa, misalkan dari dunia fungi ataupun dari dunia biologi dan maupun dunia dari non biologi lainnya gitu loh. Nah, jadi ketika kakak baru menyadari itu setelah kakak wisuda, itu tekanannya sudah beda banget gitu loh. Kita nggak ada lagi yang membackup kita nggak ada lagi yang memberikan kita uluran tangan bahasa kasar seperti itu, karena kita nggak bergantung lagi sama orang tua, bahasa kasarnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pesan kakak tetap semangat dan coba pelajari hal-hal baru untuk investasi kalian di masa depan, entah itu dengan cara kalian membaca buku, kalian mempelajari bagaimana sistem marketing, ataupun mempelajari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kebiologian, itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat banget dan sangat bermanfaat pada saat kalian nanti lulus. Jadi investasi ilmu lah intinya sebanyak-banyaknya selagi kalian masih jadi mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih Kak Pauji dan kawan-kawan tetap diingat pesan dari Kak Pauji, tetap semangat dan kita sebagai mahasiswa harus terus belajar untuk investasi kita di masa depan. Terima kasih Kak Pauji atas waktunya. Saya Dinda Syaputri dari KSI Mikrobiologi juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton podcast ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke, thank you.